Tahun 1984 kita mendirikan PT Jasa Angkasa Semesta waktu itu di Cengkareng. Jadi mungkin yang dikenal sebagai JAS ya. Itu betul. Jadi itulah mungkin bisnis ground handling pertama tuh di Indonesia gitu yang menjadi pionir adalah Kardik dengan JAS itu. Kita tahu ya isu yang berkembang nih aftur naik gitu ya. Betul. Terus dari awal tahun juga Express itu mulai ngelirik modal laut. Jadi udaranya itu udah mulai nggak kompetitif lagi tuh. Namun demikian nih dalam semester 1 2026 itu bisnisnya UPS malah meningkat. Oke. Ya, baik, sekarang saya bersama dengan Bapak Dhani Zailani selaku Chief Operating Officer dari Kardik Group, Pak ya. Gitu. Ya. Pak, terima kasih sudah berkenan menerima Trustgo, Pak, di Menara Gandik, Pak ya. Ya. Pak, menarik terkait profil dari Kardik, mungkin bisa ceritakan historinya, Pak. Ini kan sudah mungkin lebih dari beberapa dekade ya, Pak. Ya. Dan sekarang sedang melakukan transformasi, Pak. Oke, mungkin Kardik itu sebenarnya dimulai dengan Kardik Air dulu itu tahun 1973. Bisnisnya itu pada saat itu pergudangan di bandara dan freight forwarding tuh. Jadi memang di tahun berapa itu? Tahun 1973. 1973. Jadi mungkin sekarang udah 50 tahun lebih ya. 5 dekade ya. Iya, 5 dekade lebih. Nah, karena tagline dari kami itu kan sebenarnya logistik and aviation support. Oke. Nah, makanya tahun 1984 kita mendirikan PT Jasa Angkasa Semesta waktu itu di Cengkareng. Jadi mungkin yang dikenal sebagai JAS ya. Itu betul. Jadi itulah mungkin bisnis ground handling pertama tuh di Indonesia gitu yang menjadi pionir adalah Kardik dengan JAS itu. Nah, jadi logistik dan aviation support tuh udah mulai ada gitu. Nah, sekitar tahun 84 kita melahirkan Kardik Express Nusantara karena waktu itu kita juga pingin fokus mendistribusikan barang di seluruh Indonesia kan. Jadi freight forwardingnya itu lebih lengkap lah internasional dan domestik tuh saat itu tahun 93 ya. Nah, terus di tahun 96 itu ada salah satu partner ekspres luar negeri yang terkenal itu UPS datang ke Indonesia. Itu. Nah, karena aturannya itu harus membentuk joint venture, makanya waktu itu dipilihlah Kardik sebagai partner lokal dan dibentuklah joint venture antara UPS dengan Kardik, yaitu namanya UPS Kardik Internasional. Nah, jadi di satu sisi kan awalnya logistik freight forwarding, muncul aviation support dengan ground handling, terus mulai masuk ke ekspres internasional gitu. Di mana saat itu juga UPS kan selain melingkan internasional itu juga dengan domestiknya karena barangnya kan ada outbound dan inbound karena ini sifatnya internasional ekspres bukan domestik ekspres ya. Jadi di 2006 kita membentuk Kardik Garda Utama itu sebenarnya untuk mengadop Permen waktu itu yang membolehkan regulated agent berada di luar lini 2 bandara gitu ya. Nah, jadi bisnis Kardik Garda Utama ini masih
dalam bisnis aviation support itu bisnisnya itu sebagai penyedia jasa aviation security dan regulated agent gitu. Karena kan seperti kita ketahui di dalam regulated agent itu dibutuhkan tenaga kerja aviation security karena sifatnya kan untuk screening kargo ya. Itu. Nah, di tahun 2007 itu dibentuklah Kardik Logistik Indonesia yang bisnisnya saat itu untuk distribution center gitu, kontrak logistik. Oke. Lebih ke tracking ya berarti? Lebih ke tracking dan pergudangan ya, untuk kontrak logistik untuk FMCG itu waktu itu. Tapi sebelum itu juga 2002 sebenarnya kita ada joint venture dengan Gobel. Itu GoTrans itu, Gobel dengan Kardik. Oh itu cikal bakal GoTrans sekarang ya? Cikal bakal GoTrans sekarang, yang memang kliennya ya Panasonic Elektronik ya. Spesifik di elektronik. Di situ. Namun demikian sekarang sahamnya sudah 100% dimiliki Gobel gitu. GoTransnya masih ada, cuman sahamnya sudah kepemilikannya sudah tidak ada Kardik lagi di sana, dan memang supportingnya tetap masih mendistribusikan kargonya Panasonic Elektronik. Nah, tapi mungkin di sela-sela itu Kardik Group juga dulu itu sebetulnya pernah memiliki airline. Yang satu passenger airline itu namanya Mandala Air, yang kedua adalah freighter, namanya Kardik Air. Nah, namun keduanya sudah jadi history di Kardik gitu. Mungkin juga halayak udah tahu lah, Mandala Air udah nggak ada sekarang. Mungkin Kardik Air aja yang masih ada, tapi kepemilikannya sudah bukan Kardik lagi. Terpisah dari Kardik yang sekarang, Pak, yang sekarang, gitu. Nah, sekira tahun 2023 kepemilikan JAS juga sudah diambil oleh pihak lain. Jadi JAS sekarang sudah bukan milik Kardik lagi. Sehingga akhirnya Kardik Group saat ini yang masih beroperasi itu untuk di logistik itu adalah Kardik Express Nusantara dan UPS Kardik Internasional. Sementara aviation support-nya oleh Kardik Garda Utama. Per hari ini berarti tersisa hanya tiga anak usaha. Yang basis bisnisnya sih masih tetap konsisten di logistik dan aviation support. Itu. Namun demikian kita juga sedang berproses lagi untuk nge-build aviation support yang lain, yang dulu sebenarnya dalam sejarahnya Kardik, bisnis aviation support yang paling memberikan kontribusi besar adalah ground handling. Jadi kita juga lagi mencoba untuk nge-rebuild ground handling bisnis lagi dengan nama yang baru. Dan nanti kita nantikan saja. Dengan histori yang panjang, Pak, selama 20 tahun lebih ya, dan sekarang udah transformasi menjadi hanya 3 anak usaha. Gimana secara kedepannya, Pak, secara bisnisnya, Pak? Sebenarnya ini juga sepertinya kan sejalan dengan makronya ya. Seperti kita ketahui bahwa dari dulu tuh sampai sekarang bisnis logistik udara itu kan mulai booming lagi. Itu kan semenjak era digitalisasi membumilah di Indonesia dengan lahirnya e-commerce gitu ya. Nah, artinya dengan kita masih memiliki UPS Kardik Internasional dan Kardik Express Nusantara, itu sebenarnya blessing-nya itu masih inline gitu dengan kondisi makro yang ada.
Terus yang pada akhirnya kita mesti bertransformasi juga, mengakomodir kondisi makro yang ada tuh. Seperti halnya di Kardik Express Nusantara yang tadinya sebenarnya bisnisnya kan lebih ke freight forwarding tuh. Nah, sekarang kita di era e-commerce itu ada ceruk pasar yang kita ambil, itu adalah fulfillment tuh. Masuk di fulfillment. Masuk di fulfillment karena kebetulan kami masih memiliki aset pergudangan. Komplek pergudangan yang cukup luas berada di dalam Bandara Halim Perdana Kusuma tuh. Namanya Kardik Cargo Center. Nah, itu yang memang aset pergudangan yang dimiliki oleh Kardik sendiri gitu. Karena seperti kita ketahui bahwa pergudangan aviasi itu kan di seluruh bandara hampir semuanya dikuasai oleh Angkasa Pura Indonesia kan. Ownership fasilitasnya. Nah, hanya di satu bandara itu yang ownership fasilitasnya dimiliki oleh Kardik. Sehingga kita yang tadinya hanya sebagai gudang aviasi, itu kita kembangkan tuh menjadi gudang fulfillment. Dan sampai sekarang jalan dengan beberapa akun besar yang kita tanganin. Itu. Terus juga tentunya dalam proses transformasi ini, digitalisasi kan harus kita adopt. Dari mulai order management system, warehouse management system, TMS-nya, kita mulai adopt gitu sehingga dalam menjalankan bisnis itu, terus SDM-nya juga kita, makanya sekarang mungkin untuk bisnis itu kebanyakan anak muda tuh. Ya kita harus ngikutin kan, artinya digitalisasi dengan anak muda ini ternyata sinkron gitu. Nah, terus di internasional kurir sendiri, saat ini kan UPS sendiri mulai nanganin Amazon gitu ya. Terus Amazon juga banyak suppliernya ada di UMKM Indonesia nih, terutama di Bali untuk outfit pakaian pantai, outfit pantai itu Amazon itu pesannya dari Bali itu, dan kita yang melakukan shipmentnya ke gudang Amazon di Amerika gitu. Itu kira-kira ininya secara garis besarnya. Bisa dijelaskan ulang Pak, dari tiga masing-masing ini usaha itu layanannya apa saja, misal dari Kardik Express Nusantara, terus UPS, terus yang ketiga itu apa? Untuk Kardik Express Nusantara sebenarnya core bisnisnya masih kita konsisten di logistik udara. Jadi pengiriman kargo melalui udara, domestik dan internasional masih kita tanganin. Tentunya berikut lokal handlingnya ya, seperti pergudangannya. Terus jadi bisa one package gitu. Secara end to end ya? Secara end to end gitu. Apalagi kan gudang dan regulated agent kita miliki sendiri nih, terutama untuk fasilitas yang berada di Bandara Halim Perdana Kusuma gitu. Cover area semua bandara apa untuk yang Kardik Express? Saat ini seluruh Indonesia bisa kita tanganin. Nah, sementara untuk internasional kita rely ke networknya UPS. Gitu. Yang saat ini network UPS itu kalau nggak salah lebih di 25.000 titik di seluruh dunia. Itu. Jadi konsisten kita masih di freight forwarding yang berbasis udara, air freight. Terus ya bisnis berikutnya kita juga menangani tracking untuk domestik. Jadi kita punya truk juga, truk box ya. Jadi artinya untuk ukuran CDD, CDE gitu untuk distribusi di seluruh Indonesia gitu. Itu yang perusahaan ketiga tadi? Yang Chen. Ini kita bicara yang Chen nih. Selain bisnisnya fokus di air freight, juga kita ada tracking juga. Terus yang ketiga adalah fulfillment di pergudangannya. Jadi kita
selain Chen itu juga punya aktivitas sebagai operator lini 1 di Bandara Halim. Itu kita juga mengembangkan fasilitas gudang kita menjadi fulfillment juga. Sebenarnya ada satu lagi, sempat waktu itu juga sebagai distribution center gitu. Jadi ada 3 jenis layanan gudang nih yang dilakukan oleh Chen. Lini 1 untuk aviasi ya. Terus fulfillment dan distribution center. Gitu. Jadi itu Chen ya. Nah yang ketiga, yang berikutnya adalah Kardik Garda Utama. Nah kalau Kardik Garda Utama ini bisnisnya masih fokus di aviation security, plus regulated agent. Namun demikian setelah ada aturan yang baru, jadi bisnis regulated agent ini sekarang justru malah dilakukan oleh Chen. Gitu. Karena regulated agent itu balik lagi ke awal. Jadi bisnisnya itu melekat di cargo agent atau di justernya lini 1 gitu. Jadi sekarang Kardik Garda Utama hanya fokus di aviation security. Gitu. Nah yang terakhir tadi joint venture Kardik dengan UPS. Adalah UPS Kardik Internasional. Itu fokusnya dan bisnisnya hanya di only one, internasional kurir. Gitu. Jadi kita tidak melayani domestik, tapi kita lebih ke internasional. Jadi melingkan Indonesia dengan luar negeri. Gitu. Bentuk kolaborasi antara 3 anak usaha ini seperti apa Pak dalam praktek di lapangan? Nah, saat ini sih yang memang 3-tiganya jalan ya. Itu kan seperti kita ketahui bahwa core-nya kan sekarang berada di internasional kurir nih. Tentunya kan sebagai internasional kurir butuh local handling. Nah, local handlingnya itu disupport oleh Chen dan CGU. Chen untuk pergudangannya, CGU untuk regulated agent-nya. Terus local handling seperti misalkan last mile, first mile-nya dari Indonesia itu Chen juga bisa lakukan. Itu. Jadi itulah bentuk kolaborasi. Terus juga di Indonesia kan ketika kargo UPS itu masuk ke Indonesia, kan di Indonesia tuh masuk ke hub-nya Jakarta ya. Bagaimanapun internasional hub itu Jakarta. Nah, ada misalkan kargo yang dikirim ke Sulawesi. Tentunya kan butuh angkutan yang ekspres juga ke sana, artinya domestic flight tuh. Nah itu Chen yang provide. Jadi sehingga sampai ke last mile-nya kolaborasi ini antara UPS Kardik Internasional dengan Chen. Untuk outbound-nya butuh regulated agent, ya ada CGU di sana yang bisa memfasilitasi hal tersebut. Artinya dengan kolaborasi 3 perusahaan ini menguntungkan di mata pemilik barang tentunya Pak. Betul. Ya? Secara cost, secara service. Secara cost, secara service, secara kontrol. Gitu. Karena kan sekarang ini price memang nomor 1 ya. Tapi kontrol juga penting gitu. Nggak parsial Pak ya. Betul. Apalagi kan dengan track and tracing yang dicanangkan oleh UPS, itu kan tentunya sangat ini ya, kalau misalkan dikerjakan oleh grup sendiri dibanding oleh vendor luar gitu, yang kontrolnya lebih sulit kan. Dan ini menjadi nilai tambah bagi Kardik Pak ya? Betul. Tentunya akan menjadi, kan gini, mungkin saya ada sedikit ilustrasi ya. Buat UPS Kardik Internasional, ketika barangnya ada di Indonesia, dikontrol oleh grup sendiri, itu kan ada advantage. Buat Chen yang punya shipment ke luar negeri dengan memakai networknya UPS, kan sama juga, jadi lebih terkontrol. Jadi ini ada imbal balik sebenarnya. Chen itu sebagai bisa jadi sebagai drivernya UPS untuk ekspor kargo. Nah, karena impornya kan dari networknya UPS terus ke Indonesia gitu. Kira-kira dua ini bisa ini sebagai mutual
benefitnya tuh antara dua company itu. Tapi secara volume sendiri antara domestik dan internasional gimana Pak kontribusi? Saat ini kontribusi internasional yang masih paling banyak. Paling banyak. Ini di Cardiff Group ya. Karena seperti kita ketahui UPS dengan brandnya yaitu tentunya lebih ini mengcapture ini ya. Dibanding dengan kalau Chen kan memang di domestik sekarang ini pesaingnya kan udah mulai cukup banyak ya, gitu kan. Namun demikian kan tetap kita di satu sisi kan pinginnya fokus ya, fokus dan seperti kita ketahui kan sekarang ada perang harga, dalam tanda kutip. Kita kan pinginnya bisnisnya sehat lah. Artinya kan antara service level dengan price itu ya sejalan. Jadi dalam bisnis kita tuh nggak ada istilahnya kita berani untuk burning money gitu istilahnya gitu. Karena kita bagaimanapun juga bisa dibilang kita ini perusahaan logistik yang mainstream. Bukan yang konvensional ya, Pak. Yang benar-benar konvensional nih. Kita memang menghitung pricing dengan SLA itu kan masih benar-benar kita ini ya, nggak bisa kita banting harga tanpa mengorbankan yang lain gitu. Jadi, apalagi mengorbankan servis. Jadi kita memang ngelihat servisnya dulu nih. Tentunya price ngikutin kan gitu. Jadi nggak terus ngebanting terus servis nggak dilihat gitu. Seberapa besar Pak yang kontribusi internasional ketimbang mungkin sekarang ini bisa dibilang 70-30 kali ya. 70 internasional. Oke. Artinya secara entitas perusahaan kontribusi revenue dari UPS ini. Saat ini. Gitu. Oke. Dengan tren satu semester kemarin Pak ada efek. Nah apalagi sekarang ya 2026 kelihatan sekali tuh. Dengan sekarang juga kita tahu ya isu yang berkembang nih aftur naik gitu ya. Terus dari awal tahun juga Express itu mulai ngelirik modal laut. Jadi udaranya itu udah mulai nggak kompetitif lagi tuh. Nah itu udah kelihatan tuh. Jadi makin menggerus tuh bisnisnya Chen yang memang fokus di domestik ya. Gitu. Namun demikian nih dalam semester 1 2026 itu bisnisnya UPS malah meningkat. Nggak pengaruh sama sekali, Pak? Nggak pengaruh. Soal aftur ya, Pak? Saya nggak tahu nih ya, aftur mungkin nanti pengaruhnya semester kedua barangkali ya, kalau di internasional. Kenapa, Pak? Ada kenaikan lagi atau gimana? Sebenarnya kan udah naik dari bulan April, Mei ya. Cuman mungkin impact-nya kan sekarang ini untuk network globalnya UPS itu mereka kan pakai freighter sendiri tuh. Nah ini yang mungkin impact-nya akan kelihatan di 2026 semester kedua ya. Tapi ini masih prediksi. Karena kenyataannya faktanya di semester 1 justru masih naik. Melebihi target yang diharapkan sebetulnya. Yang terimpact cukup drastis itu justru di domestik. Yang kargonya melesat turun. Di satu sisi karena tadi switching ke laut itu, yang kedua aftur naik semakin membuat udara ya jadi nggak menarik, kecuali yang benar-benar butuh ekspres. Yang same day tadi, Pak. Yang same day tadi gitu. Jadi yang same day mau nggak mau, karena kan dengan modal lain nggak akan kekejar same day-nya. Dari semua volume logistik yang ditangani Cardiff Group ini, apakah semuanya untuk B2B, Pak? Atau sebagian ada yang B2C, Pak? Untuk internasional kurir masih ada yang B2C. Gitu, masih ada yang B2C. Tapi untuk yang domestik, kita fokusnya di B2B saat ini. Hanya B2B? Hanya B2B. Mungkin ada, tapi kecil sekali ya yang B2C gitu. Jadi yang
customer yang tiba-tiba, ya sebenarnya kita kan menerima kontak tuh di Halim gitu kan. Jadi yang perorangan itu ya sedikit sekali saat ini, yang langsung gitu. Biasanya kan sekarang melalui perusahaan ekspresnya. Kalau kita kan freight forwarding hanya melakukan aktivitas mid-mile-nya saja nih. Nah sementara yang internasional kurir karena door to door, jadi makanya B2C masih lumayan banyak. Tapi kuenya nggak begitu menarik Pak sejauh ini? Saat ini justru memang kuenya B2B yang makin besar ya. Baik di internasional kurir maupun di freight forwarding domestik gitu. Karena even sekarang istilahnya yang volume kecil itu kan UMKM itu kan juga B2B sebenarnya. Walaupun dimiliki oleh perorangan gitu, tapi kan ada bungkusan entitasnya yang deal dengan kami gitu. Nah, kalau dulu kan biasanya rata-rata yang B2C itu letter doc tuh. Ngirim dokumen gitu ya, surat gitu. Tapi kan sekarang surat dengan adanya elektronik mail kan makin berkurang, dia pasti cuma letter doc aja tuh. Yang kirim personal effect ya mungkin seperti barang pindahan gitu ya. Terus dulu misalkan ada saudaranya yang di luar negeri ngirim satu barang ke saudaranya yang ada di Indonesia gitu, tapi kan itu nggak terlalu banyak ya. Nah sekarang yang dominan kan kita deal dengan satu company, ya udah itu reguler shipmentnya yang. Artinya secara proporsi nggak sampai 10% mungkin Pak ya untuk B2C ya? Iya mungkin sekarang di bawah 10%-an lah. Makin menurun gitu. Even yang e-commerce pun kan sebenarnya yang deal tetap enterprise kan. Iya. Gitu. Dari sisi supply-nya mungkin demand-nya C gitu kan, tapi kan supply-nya kan B. Dan kita deal dengan supplier-nya kan untuk mengirimkan ke pembeli kan gitu. Karena umumnya kalau user untuk kurir internasional kan biasanya turis Pak ya. Ya. Nah, ini saya cerita turis ya. Ini mungkin pengalaman kita nih di Bali nih. Di Bali itu kan turis banyak memang. Terus enterprise-nya juga banyak. Nah, jadi ada juga tuh turis yang memang booking ke UPS untuk ngirim oleh-oleh gitu ya, cenderamata. Tapi ketika kita konsol gitu ngelihat ininya, B2B-nya juga ternyata di Bali itu besar. Dan kelasnya dari mulai yang besar sampai dengan UMKM tuh. Karena mereka itu juga rata-rata menjadi suppliernya perusahaan global. Apalagi sekarang e-commerce-nya kan dengan adanya Amazon itu juga ternyata banyak yang dari sana juga tuh suppliernya. Nah, jadi artinya sebenarnya yang turis ada, tapi ketika kita skalakan gitu, tetap B2B-nya justru lebih besar daripada B2C-nya gitu. Kalau secara industri Pak, kalau dijelaskan industri apa yang menjadi fokus Pak? FMCG saat ini untuk internasional kurir ya, internasional kurir itu masih ke garment and apparels. Garment dan apparel, betul. Saat ini untuk UPS sendiri kita nanganin brand-brand Amerika terkenal lah. Itu masih dominan karena pabriknya kan masih banyak yang berada di Indonesia tuh. Berarti yang 70% itu dominan apparel sama garment itu ya? Garment apparel, terus yang kedua tuh elektronik. Elektronik itu di Batam tuh banyak chip semikonduktor juga. Yang kalau nggak salah ada beberapa partnya Apple gitu yang diproduksi di Batam gitu. Itu terus yang lainnya General Cargo. Tapi yang paling itu tuh garment apparel tetap nomor 1. Terus yang kedua tuh elektronik. Mungkin sekarang yang lagi coba untuk dikembangin farmasi. Itu.
Untuk itu untuk internasional kurir. Sedang berjalan atau sedang dikembangkan? Yang farmasi sedang. Okay. Kalau yang lainnya itu udah dari sebelumnya ya. Memang dominannya garment and apparels itu. Okay. Nah, untuk domestik tadinya e-commerce. Oh, tadinya e-commerce. Nah, sekarang ini justru food and beverage. Okay. Yang lumayan ini. Apa yang membuat berubah, Pak? Itu tadi tuh gara-gara e-commerce-nya mulai neken-neken harga. Oke, secara price ya, makanya kan kita nggak begitu antusias untuk burning money tuh. Jadi ketika ada tekanan tanpa ada penyebab yang ini SLA-nya nggak nyambung, kita udah mulai inilah. Jadi ya kita memang sekarang fokus di ini. Jadi saat ini malah F&B tuh yang mendominasi nih. Di F&B ini dalam arti secara handling collection atau F&B yang seperti apa? Contoh ya pengiriman makanan fresh gitu. Bukan yang dengan pengawet ya. Karena kan kalau yang dengan pengawet atau itu nggak perlu time sensitif kan. Ini yang time sensitif nih. Iya. Gitu. Misalkan pengiriman pempek fresh gitu, bukan pempek yang belum diolah, tapi ini memang makanannya yang udah jadi nih. Kalaupun kue udah jadi kue gitu. Terus misalkan pempek yang udah jadi gitu. Nah itu kan time sensitif tuh. Jadi sehingga butuh ekspres tuh di situ. Tapi kan kalau untuk makanan kemasan yang nggak time sensitif, nggak ini. Kayak contoh misalkan coklat. Nah coklat itu kan ada time sensitifnya tuh yang karena kalau kelamaan kan dia bisa meleleh, berubah bentuk gitu ya. Terus es krim dan lain sebagainya tuh. Makanan seperti itu yang memang time sensitif dan memang rutenya jauh, yang tidak bisa ditangani dengan moda lainnya gitu. Jadi ya pilihannya harus udara gitu. Oke. Termasuk dari untuk armadanya sendiri Pak, untuk di daratnya, apakah perlu investasi lagi dari pihak Kardik untuk handling? Kalau saat ini kan sebenarnya beberapa customer masih mendelivery kargonya ke gudang kami yang ada di bandara gitu. Tapi ada beberapa juga yang kita pick up juga gitu. Ya tergantung permintaannya, tapi sebagian besar tuh rata-rata customernya yang mengirimkan ke gudang kami gitu. Terus di sananya juga di pick up oleh customernya sendiri. Gitu. Jadi kita memang benar-benar fokus di mid mile-nya, di freight-nya, di air freight-nya. Jadi tugasnya ya handle di gudang origin dan di gudang destinasi tuh. Di sini berikut regulated agent-nya itu kalau untuk outbound. Jadi last mile sama first mile-nya itu customernya sendiri yang memprovide. Dengan 3 perusahaan ini secara cakupan cover area sudah seluruh Indonesia untuk domestik Pak ya? Sebenarnya kalau dari sisi ini tergantung penerbangan yang ada ya, karena kan kita memanfaatkan belly cargo ya. Jadi selama rute itu ditanganin oleh airline tertentu, ya kita support. Gitu. Karena kita posisinya kan sebagai agen kargo ya, bukan pemilik freighternya. Gitu. Jadi selama airline-nya yang ada itu kita bisa tanganin semua. Gambaran kiriman dalam sehari seperti apa Pak? Misal dengan pesawat dan kita mungkin kalau dalam kuantitas volume ya nggak besar sih, paling untuk domestik itu kisarannya di 1 sampai 2 ton lah per hari. 2 ton tiap hari. Itu. Kalau untuk internasional juga paling sekitar 10 ton per hari. Itu. Tentu ada peak seasonnya Pak ya, ketika mungkin tahun baru kah, Harbolnas kah, atau mungkin kalau internasional itu biasanya gini,
Karena kan garment apparel ya, artinya kan menjelang Lebaran tuh biasanya shipmentnya dikencengin tuh, tapi nanti Lebaran slow. Terus bukan Harbolnas sih, karena kan bukan e-commerce nih. Jadi kita ngikutinnya habitnya manufacturer. Nah, manufacturer itu kan biasanya produksi itu dikebut menjelang, kalau nggak menjelang tahun baru, terus menjelang Natal tahun baru atau Lebaran tuh, dua itu tuh. Karena kita nggak nanganin e-commerce. Kalau e-commerce kan Harbolnas. Betul. Itu tergantung segmen pasarnya ya. Itu. Nah, kalau dulu pas waktu kita nanganin e-commerce memang peaknya itu di Harbolnas untuk domestik. Tapi kan sekarang kita udah nggak nanganin e-commerce lagi itu. Normalnya Pak, yang dilakukan Kardik biasanya jelang peak itu apa Pak? Menyiapkan kapasitas untuk lebih besar lagi kah atau seperti apa? Tentunya sih ini kan yang penting tuh planningnya ya. Jadi karena B2B, otomatis kan kita udah mendapatkan planningnya tuh. Sudah bisa memprediksi volume gitu. Jadi itulah memang kalau B2B itu lebih bisa diprediksi lah gitu ininya. Jadi mungkin dari awal tahun juga kita udah tahu tuh nanti peaknya di pas bulan apa, sehingga kita bisa menyiapkan semua. Terutama sebenarnya segmen pengirimannya ya. Jadi kita bisa atur supaya jangan sampai brok di dalam satu waktu gitu. Nah, tentunya kan komunikasi dengan klien nih yang mesti kita atur. Itu yang makanya keuntungannya kita deal B2B ya. Jadi well plan lah semuanya dari sisi pola pengiriman dan lain sebagainya juga lebih. Mereka kan juga produksinya well plan juga kan gitu. Oke. Gitu. Artinya untuk freighternya no asset Pak ya? No asset. Berarti yang aset sendiri itu apa? Gudang dan tracking. Ya. Kalau gudang ada di mana saja? Di Halim saja yang aset sendiri. Selebihnya sewa. Kalau armada Pak untuk tracking? Armada juga di Pool Halim yang milik sendiri. Ada berapa Pak? Kita kurang lebih nggak nyampe 100-an lah, tapi armadanya ya seperti CDD, CDE ya, mobil-mobil box. Karena yang dikirimkan juga barang-barang yang memang bukan barang-barang project ya. Tadi seperti FMCG, terus kita juga nanganin farmasi juga. Terus F&B gitu. Pak, ini sudah memasuki mau semester 2 Pak ya? Evaluasi dari Kardik di semester 1 ini seperti apa Pak? Seperti yang saya bilang tadi nih, untuk internasional kan kita masih menjanjikan ya, sangat menjanjikan lah gitu. Nah, cuman mungkin yang perlu diwaspadai itu adalah kenaikan aftur ini nih. Akan naik lagi. Sekarang sih kemarin sempat naik 70% tuh. Iya, gila itu Pak. Tapi kan sekarang turun tuh, tapi turunnya cuma 10%. Gitu. Jadi nggak signifikan turunnya gitu. Ya kita juga sama-sama tahu ya kan, yang DAX juga naik tapi turunnya juga dikit gitu. Nah, terus untuk ini kan sekarang Beli juga udah mulai terpengaruh nih. Udah mulai ini menjelang semester 2 freight-nya dari pihak airline udah mulai dinaikkan nih. Padahal kan sebenarnya kalau belly itu kan harusnya airline tuh fokus di passenger-nya ya. Kan kargo itu sebenarnya nilai tambah aja. Kan revenue tambahan lah. Cost-nya kan sebenarnya udah di-absorb oleh passenger-nya gitu. Tapi ini entah kenapa, karena mungkin karena signifikan naiknya aftur itu di freight kargo juga udah mulai ada kenaikan nih. Nah ini yang cuman memang kenaikannya nggak terlalu signifikan lah, gitu. Nah untuk truk
selama kita plat kuning, kita masih bisa menggunakan BBM subsidi itu. Jadi perkiraan saya sih sampai akhir tahun masih belum ada pengaruh lah gitu. Nah, saya nggak tahu kalau nanti BBM solar subsidinya naik tuh, mungkin nanti ada pengaruh tuh. Gitu. Jadi PR-nya sih domestik nih yang saya agak worried ya. Kalau internasional, saya kemarin ngelihat evaluasi semester 1 malah melebihi budget, melebihi target gitu. Tapi tetap saya masih worry di semester kedua nih. Apa yang menjadi takut Pak di semester 2? Tetap itu tuh situasi aftur yang ya kaitannya kan dengan Amerika dan Iran itu kan. Tadinya sempat ada isu yang dulu Trump itu loh, price yang shipment ke Amerika, tapi kan setelah pemerintah berhasil menegosiasikan tarif itu, ternyata shipment ke Amerika masih nggak terpengaruh sih. Tadinya sempat khawatir di situ. Nah, makanya kan ketika dilihat ekspor ke Amerika malah melebihi target. Nah, cuman sekarang ada isu baru, yaitu tadi nih, dan aftur itu kan komponen yang cukup berpengaruh kan di kita nih, apalagi UPS kan punya pesawat sendiri. Itu. Dengan ketidakpastian apa antisipasinya Pak untuk semester 2? Artinya sekarang kita tetap ya service level tetap harus kita pertahankan. Cuman ya kita harus bisa ini aja sih membuat kalau di sisi ini ya, di sisi gimana ngeboost revenue itu berinovasi mencari ceruk-ceruk pasar baru nih. Jadinya gitu. Sementara di sisi cost ya kita harus gimana cost itu seoptimal mungkin. Saya sih nggak mengistilahkan seefisien mungkin ya, tapi seoptimal mungkin nih gimana caranya. Gitu. Tanpa harus mengorbankan servis itu. Itu sih yang ini. Jadi Jadi sempat mention soal digitalisasi bisnis yang sudah dilakukan oleh Kardik Pak ya. Bisa dijelaskan lagi Pak apa yang sudah dilakukan Pak secara digital mulai untuk semua proses bisnis? Pertama sih sebenarnya waktu itu yang kita bangun yang tahap awal itu adalah infrastrukturnya tuh. Karena saat ini digitalisasi itu menggunakan transaksi yang web based gitu. Jadi infrastruktur yang berkaitan nanti ke internet itu kita benahin semua tuh. Dari mulai jaringannya gitu kan, terus penyedia jasa providernya. Yang penting kan sekarang karena kita nggak boleh gitu pada saat input data itu terganggu sehingga datanya jadi korup gitu ya. Jadi infrastrukturnya dulu tuh yang kemarin kita rombak semua, itu kan. Terus baru habis itu kita review aplikasi-aplikasi yang memang sangat dibutuhkan oleh kita. Nah, strategi kita itu kita tidak nge-build sendiri aplikasinya, karena kan seperti yang kita ketahui sekarang itu banyak aplikasi-aplikasi yang tersedia tuh. Nah, kuncinya adalah gimana kita pintar untuk memilih aplikasi sebanyak itu yang fit dan suitable dengan infrastruktur kita dan keinginan dari customer tuh. Dan saling integrasi Pak ya? Dan saling terintegrasi tuh, dari mulai order sampai ke finance tuh, penagihan. Per hari apakah sudah paperless Pak? Atau masih ada proses ada yang manual? Ya terutama kan sebenarnya di finance ya. Kan untuk benar-benar totally paperless itu susah gitu. Karena kan terkait aturan juga gitu.
Juga faktor habit manpowernya atau gimana Pak? Usernya juga. Kalau usernya sih lambat laun kita coba educate ya, artinya nggak ada masalah sih. Cuman ini masalah kebutuhan nih. Kayak contoh kemarin kejadian nih di UPS. UPS itu udah paperless tuh. UPS udah paperless. Even invoice pun udah digital. Tapi kan ada beberapa customer yang pingin hard copy, gitu. Apalagi harus pakai materai, stempel gitu. Nah, padahal sebenarnya di UPS itu udah totally digital sebenarnya, dari mulai order yang bisa order langsung ke web gitu ya, sampai ke invoice-nya itu udah bisa tercetak, sampai ke proses terima barang pun kan pakai pad aja tuh, gitu. Nah, tapi ternyata ada customer yang tetap menginginkan invoice hard copy, makanya ini kita bisa di finance nih. Terus faktur pajak juga hard copy. Gitu. Padahal kan juga Cortex kan udah digital juga sebenarnya kan. Tapi kan tetap ingin di print, dikirim gitu. Ya, sebenarnya secara teknologi sudah bisa, cuma habitnya belum. Habitnya yang belum. Gitu. Apalagi di Indonesia, kayak contoh kemarin kita juga ingin mengakomodir digital signage. Wah, kita ini tapi yang tetap aja ada customer yang pinginnya kontraknya cap basah, tanda tangan basah gitu. Nah itu, jadi ya kalau dari kaminya sih pinginnya udah fully digital, fully paperless gitu. Tapi ternyata kebutuhan ke customer ya terutama gitu, sama beberapa stakeholder kan yang masih menginginkannya hard copy. Itu. Di luar proses dokumen mungkin untuk monitoring akses misal gudang atau armada itu apakah gimana Pak itu monitoringnya? Sudah mulai digital gitu kan. Armada kita juga udah dilengkapi GPS gitu ya. Jadi secara fasilitasnya gitu udah bisa, artinya sampai ke POD pun bisa digital sebenarnya. Tapi ini ternyata customer kita tetap maunya surat jalan atau POD yang hard copy. Lagi habit. Gitu. Tapi secara infrastruktur kita udah menyiapkan sampai ke arah situ sebenarnya. Karena tadi digital transformation benar-benar kita lakukan tuh. Dari mulai tadi saya bilang benahin infrastrukturnya, jangan sampai nanti aplikasinya udah ada, infrastrukturnya nggak mumpuni gitu. Digital bisnis ini apakah sudah sampai pengaplikasian AI ya Pak? Untuk AI terus terang kita belum. Tapi beberapa vendor AI bahkan even cloud pun kita nggak 100% cloud. Jadi kita masih sebagian besar ada yang di server sendiri gitu. Jadi, tapi ini kaitannya dengan security sih, artinya kita juga belum 100% mempercayai keamanan cloud itu. Nah, untuk AI menarik sih, cuman aplikasinya aja nih yang kita perlu. Ini sebenarnya harus dimulai di mana dulu nih? Belum ada urgensi di beberapa proses bisnisnya gitu. Saya kayak kemarin sempat kepikiran untuk mungkin di CRM gitu ya, Customer Relationship Management gitu. Apakah itu mungkin yang duluan mengadop AI gitu. Tapi ini masih dalam pertimbangan sih. Gitu. Tapi sebenarnya kalau dari Kardik sendiri Pak, untuk goals Kardik untuk penerapan digitalisasi itu apa sih Pak? Apakah cost, apakah efisiensi, atau percepatan servis, atau semuanya Pak? Ya semuanya relay ya. Kita kan sebenarnya pingin cepat, tapi kan tetap kita harus berhitung kan. Bagaimanapun kan ini bisnis ya. Jadi makanya tadi saya bilang titik optimalnya yang kita cari. Bukan cuman efisiennya gitu kan, terus ngejar kecepatannya, tapi kan semuanya harus sinkron nih. Sehingga titik optimal tuh yang kita cari gitu. Nah, sekarang kan kita tahu digitalisasi itu kan mempercepat proses kan gitu. Tapi kan di satu sisi karena ini
pembentukan infrastruktur baru, tentunya ada cost yang terlibat. Gitu. Nah, makanya kan sama kadang ada resistensi mungkin Pak di dalam untuk ketika digitalisasi masuk. Betul, terutama kan habit SDM yang ada gitu ya. Terus juga kemampuan customer untuk adaptasi gitu. Itu kan juga perlu kita ini. Nah, cuman overall kan yang paling penting kita ngakuin gitu loh bahwa teknologi itu kan pasti mempercepat gitu. Tapi kan tetap dalam sisi bisnis kita kan harus menghitung profit and loss-nya gitu. Cost and benefit-nya gitu. Makanya kita nggak, apalagi kan kita perusahaan konvensional ya, logistik mainstream gitu yang memang teknologi itu jadi sarana pendukung, bukan front. Kan ada sekarang nih kalau e-commerce kan itu front, tapi kan kalau buat kita itu kan supporting. Artinya ini beda. Ada misalnya contoh sekarang banyak yang muncul digital logistik, digital freight forwarding tuh. Kan buat mereka itu teknologi itu front tuh. Nah, cuman kan kita ini lahirnya dari perusahaan logistik konvensional nih. Jadi bagaimanapun juga teknologi ini jadi supporting gitu. Secara posisi ini di belakang bukan di depan gitu. Jadi benar-benar mesti ditimbang cost and benefit-nya gitu. Jadi nggak langsung, udah teknologi semua, kalau perlu AI-nya langsung ini gitu. Nggak gitu kita cara berpikir. Mungkin beda dengan perusahaan-perusahaan startup, digital forwarding dan lain sebagainya itu justru jadi front tuh. Nah di belakangnya kan tetap aja mereka ngesub ke perusahaan-perusahaan konvensional kan gitu. Beda sudut pandang gitu. Pak, di luar isu aftur yang jadi PR untuk domestik ya Pak, apa ada isu lain Pak untuk logistik di dalam negeri Pak yang menjadi concern Kardik ini Pak, yang perlu dibenahi atau menjadi perhatian pemerintah? Sebenarnya ini nih yang dari dulu ya kita ini itu kan fasilitas kebandaraan nih yang saat ini kan dikuasain sepenuhnya oleh Angkasa Pura. Gitu. Ini jadi isu sebenarnya dari dulu karena buat kami model kerjasama yang di-provide oleh Angkasa Pura ke perusahaan logistik gitu kan, itu tidak didasarkan atas perhitungan cost logistik gitu. Ya salah satu contoh ya, fasilitas gudang nih. Kan mereka itu dengan seenaknya aja langsung ini MOB sekian persen gitu. Tanpa istilahnya itu sekian persen tuh dari mana gitu. Terus belum lagi kalau melebihi itu mereka juga tetap ingin dari revenue itu sekian persen juga gitu. Nah ini sejalan dengan keinginan pemerintah untuk menekan betul gitu. Artinya saya tuh agak aneh ya, pemerintah ngotot gimana supaya cost logistik nasional turun. Nah tapi fasilitasnya nggak di manage untuk hal itu gitu. Masih hitungan bisnis. Nah sekarang kita yang dituntut untuk ayo kamu Bapak harus efisien nih cost logistik. Tapi ya contoh misalkan selain itu kan adalah custom clearance misalkan. Itu kan juga sangat berkaitan juga tuh. Prosesnya gitu. Dulu kan waktu zaman Pak Jokowi sempat ada isu dwelling time. Karena kan proses lama itu kan cost-nya naik gitu. Jadi sebenarnya kalau keinginan kita sebagai pengusaha logistik, ya kita kan udah tiap hari ya. Ini tapi kan ternyata ada cost-cost yang perlu kita akomodir dalam kita meramu pricing itu, yang sebagian besar itu nggak bisa kita kontrol.
Nah, yang uncontrollable ini nih yang sekarang kan jadinya mau nggak mau tuh. Iya. Gitu. Tiba-tiba misalkan Angkasa Pura naikin MOB. Kalau nggak mau segini ya udah. Siapa yang mau kan gitu. Oke. Tender. Ini saya cerita nih ya. Tapi ini nggak tahu nih boleh di ini nggak ini. Tapi ini pengalaman sendiri nih. Kita waktu itu ikutan tender lini 1 di Surabaya. Padahal waktu itu Angkasa Pura udah mention MOB-nya tuh 30%. Padahal existing-nya MOB-nya 15%. Coba 15 ke 30 aja udah 2 kali lipat tuh. Dilalanya tetap ya udah kita ikut gitu. Walaupun kita hitung-hitung wah margin tipis ya udah deh bisa nah. 30% lebih kita bisa ini. Tiba-tiba salah satu anak perusahaannya pemerintah ngebid 60%. Waduh. Which is dimana kita hitung-hitung 30% aja udah megap-megap. Ini 60%. Nah berarti dalam tanda kutip, wah ini apa gimana gitu si BUMN itu beroperasi gitu. Akhirnya sampai sekarang tuh belum beroperasi tuh gudang. Isu-isu semacam apa tersampaikan Pak ke telinga pemerintah Pak? Wah kita apalagi kita dengan asosiasi, saya di ALDI kan kebetulan isu-isu tersebut kayak waktu itu nggak cuma hanya dengan pemerintah ya, tapi kan dengan kita waktu itu sempat ingat nggak price war, itu juga sempat kita ini, tapi nggak ada solusinya juga. Kita ngelihat bahwa kan yang membuat price war itu karena ada yang dananya nggak terbatas, which is itu perusahaan asing tuh. Sehingga ini kita sebagai perusahaan lokal nggak bisa tuh kompetisi. Tapi kan apa kata pemerintah ya ini kan bentuk dari servis ke pelanggan nih. Kan pasti pelanggan kan senang nih dapat harga murah gitu. Tapi kan harga murah itu membunuh betul pelaku-pelaku logistik nasionalnya gitu. Nah di satu sisi pemerintah tuh pengen logistik nasional itu berkembang, tapi ya tidak mengakomodir itu juga gitu. Ya memang ini kompetisi gitu ya. Tapi kan kalau kompetisinya nggak sehat, nah kemarin ini muncul isu price war, sekarang muncul lagi tuh e-commerce memiliki ekspresnya sendiri. Memang boleh gitu, tapi kan ya mungkin Pak Ferry atau Pak Budi Asperindo lebih kenceng tuh ada di situ ininya gitu. Apakah dari mungkin mewakili asosiasi atau ALDI pernah menyampaikan bahwasanya bandara ini jangan terlalu dikelola oleh satu pihak gitu Pak, open aja gitu? Waktu itu kita sempat ngasih usulan gitu bahwa fasilitas yang menguasai hajat hidup orang banyak sebaiknya tidak dikomersialkan. Nggak cuma bandara udara ya, pelabuhan laut juga gitu. Artinya kan menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi sebaiknya sih dikuasai oleh pemerintah tidak diserahkan ke BUMN. Dalam konteks ini mungkin Kementerian Perhubungan. Perhubungan. Kan sebetulnya gini loh, bandara itu kan sebelum dikomersialkan kan Kementerian Perhubungan yang ngelola. Nah, pembenahan infrastrukturnya dari mana? Kan dari pajak. Betul. Nah ini yang pengguna, ini kan para pebisnis nih, pembisnis aviasi, ada airline, ada ground handling, ada perusahaan gudang dan lain sebagainya gitu kan. Kalau bisnisnya tumbuh, pajaknya kan naik. Betul. Masuk ke pemerintah, ya buat ngembangin bandara gitu. Idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Agar tidak terjadi monopoli Pak ya. Betul. Kalau sekarang kan diserahkan ke Angkasa Pura, which is ini BUMN, dan ditarget, kan? Karena harus dividen.
sebelum di target dividen juga kan bocor dulu nih di sini. Karena apa? Mungkin karyawannya juga harus banyak. Betul. Ada direksinya harus banyak. Kan itu cost juga nih di sini. Iya. Tapi kalau misalkan nggak ada pengelola komersialnya, kan orangnya nggak perlu sebanyak itu. Betul. Jadi pajak yang dihasilkan oleh pengusaha ini bisa fokus untuk ngebangun bandaranya, memperbaiki dan lain sebagainya. Nah sekarang kadang ada pungutan tuh, apa istilahnya PJPU gitu. Katanya untuk penerangan jalan umumnya bandara, kita dipungut tuh per kilo sekian. Tapi faktanya, lampu mati aja nggak dibenerin. Bahkan kita yang benerin. Ini kejadian di Halim tuh. Jalan yang udah dipungut itu tetap aja bolong-bolong gitu. Ya karena mungkin duitnya nggak cukup untuk bayar gaji. Iya. Mungkin ya, saya nggak tahu gitu. Tapi kayaknya suara-suara ini yang istilahnya fasilitas yang menguasai hajat hidup orang banyak tuh sebaiknya dikuasain oleh pemerintah ya nggak, termasuk mungkin jalan tol tuh. Ya harapannya kan kayak dulu misalkan jalan tol 50 tahun break even gitu atau ini, tapi kan fakta setelah 50 tahun tetap aja naik. Ya bahasanya katanya untuk pemeliharaan. Betul. Tapi kan kita nggak tahu. Kan tetap harus ada keuntungan yang dihasilkan. Yang namanya komersial kok. Oke, Pak, sampai akhir tahun ini apa target pertumbuhan dari Kardik, Pak, secara bisnis? Kita sebenarnya di awal tuh mentargetkan tuh pertumbuhannya nggak terlalu tinggi ya, kisarannya sih 10-14% gitu. Dari tahun lalu ya Pak? Dari tahun lalu gitu. Jadi ya harapannya sih masih mid lah dengan target gitu. Cuman dengan kondisi sekarang kayaknya realistis saja nih, karena banyak faktor makro yang nggak kita di luar kendali kita dan nggak diprediksi waktu pas kita dalam pembuatan rencana itu. Untuk tahun depan di 2027 apakah ada ekspansi atau terobosan tertentu, Pak? Ekspansi sih terutama yang domestik ya, kita masih eager untuk berekspansi di beberapa bandara lah gitu di Indonesia gitu. Di mana saja itu, Pak? Surabaya sih udah ya, mungkin Denpasar gitu ya. Denpasar, ya. Oke. Kenapa Denpasar, Pak? Karena wisata kah atau? Karena hub udara itu kan kita titiknya sekarang ini hub terbesar itu kan dua, Cengkareng dan Denpasar. Denpasar ya. Betul. Karena ini dua hub ini yang memang frekuensi. Untuk internasional itu Jakarta dan Denpasar untuk internasional. Untuk internasional memang ada, cuman tetap dua ini yang nguasain. Hub domestik dan internasional ini dua ini nih yang nguasain gitu. Jadi mungkin kita mencoba berekspansi untuk tahun depan itu ke Ngurah Rai gitu. Denpasar gitu. Nanti selebihnya sih kita lagi coba mikir Sumatera itu apa. Dengan harapan volume akan naik berapa persen mungkin Pak dengan di Denpasar? Mungkin 20%-an lah bisa kita ini mungkin. Tapi saya sih sendiri masih ini pasarnya Jawa ini kan juga masih gemuk ya. Masih gemuk gitu ya untuk kita ini gitu. Jadi tetap fokus Jawa ini, apalagi dengan nanti kita lihat ya komoditas-komoditas lain yang memang butuh ekspres apa nih. Terutama sebenarnya yang masih saya belum benar-benar itu tuh farmasi nih yang farmasi itu kan contohnya kayak vaksin gitu ya. Vaksin itu kan butuh kecepatan tuh. Artinya secara industri untuk tahun depan yang jadi fokus ini farmasi Pak yang jadi itu. Ini tahun ini kan F&B ya. Mungkin tahun depan coba farmasi ini.
Dan ini di internasionalnya juga ngikutin gitu. Kalau F&B kan udah mulai ini ya, karena tadi FDA di Amerikanya udah mulai ngebatasin kan. Jadi untuk F&B di internasional kita hold, tapi farmasinya nih kita ini. Nah kalau domestik F&B-nya justru lagi lagi boom nih. Nah ditambah nanti farmasinya gitu. Jadi kita cari ceruk-ceruk yang butuh ekspres lagi lah, mana yang kita harus cari nih sekarang. Oke, terakhir Pak Dhani untuk plan Kardik yang menengah atau mungkin ke depan 5 tahun ke depan Pak, apa yang akan dikerjakan Pak? Yang penting tadi ya, setelah kita kehilangan salah satu penyumbang revenue di aviation support, kita lagi coba nge-rebuild itu akan dirintis lagi lagi gitu. Kalau logistik kan tadi cuman di mana supply and demand, terutama demandnya yang pas gitu ya, karena kita nggak mau keluar dulu dari fokus logistik udaranya gitu. Karena di logistik udara kita sama-sama tahu lah, di satu segmen aja persaingannya udah ini, apalagi kita loncat ke segmen yang kita sendiri bahkan nggak tahu, terutama kompetensi tim gitu ya, di moda yang lain gitu. Apalagi istilahnya di sini persaingannya juga lebih ini lagi dengan pemain yang di sini gitu. Artinya kita masih tetap fokus di logistik udara, tinggal nanti cari segmen pasarnya aja yang pas nih, yang memang udara itu kan karena saking mahalnya, tentunya kan yang orang yang berkebutuhan ekspres yang di situ kan nggak mungkin yang nyantai pas milih ini gitu. Ngapain bayar mahal-mahal kalau nggak ada value-nya gitu. Itu sih. Nah ini kita lagi coba cari nih satu per segmen komoditas mana lagi nih. Gitu. Oke, terima kasih Pak Dhani, sukses untuk Kardik Group. Ya, terima kasih.